bulan Mei, 25%-nya di bulan berikutnya Juni. Sedangkan di bulan Juni, nah 75%-nya yang dari penjualan di bulan Juni. Sudah sampai sini menghitungnya, 20%-nya nanti masuk ke bulan Juli ya, yang tidak kita capture di sini. Nah, ini tinggal dijumlahkan saja. Ya. Nah, ini total cash collection segini. Ya, penerimaannya. Nah, ini nanti jadi jadi bahan untuk menyusun anggaran kas ya. Nah, sekarang kalau kita sudah membuat anggaran penjualan dan proyeksi penerimaannya, nah masuk pada penyusunan biaya produksi. Ya. Biaya produksi. Nah, biaya produksi kita lihat dari penjualan ya. Yang dianggarkan tadi unitnya ada gitu ya. Ditambah tadi persediaan akhir yang diharapkan. Nah, persediaan akhir yang diharapkan tadi ketentuannya di soal apa? Nah, persediaan akhir yang diharapkan. Nah, mengharapkan persediaan akhir barang jadi pada setiap akhir kuartal itu sebesar 10% dari anggaran penjualan berikutnya. Nah, di sana kata kuncinya ya. Jadi di sini kita buat anggaran. Nah, ini ya. Bulan April 17 itu dari mana? 10% dari bulan berikutnya. Bulan berikutnya kan 170. Ini 10%-nya. Bulan Juni 280, ini 10%-nya 28. Dan ini di bulan Juni, nah kita tahu ya, tadi ada data Agustus 150 ya. Nah, di bulan Juli, maaf ya, di bulan Juli ada data. Nah, ini 10%-nya berarti 15. Nah, ini ya, persediaan akhir yang diharapkan. Nah, ini perhatikan, persediaan akhir ini jangan dijumlah ya, ini karena persediaan akhir yang diharapkan, jadi jangan dijumlahkan. Ini sudah saja benar-benar akhir yang Juni, bisa disimpan di sini, bukan dijumlah. Nah, jadi total kebutuhan produksi, ya, total kebutuhannya nih, ya, dari unit ini. Ini tinggal tambahkan, jadi total penjualan yang dianggarkan ditambah dengan persediaan yang harus perusahaan simpan, gitu ya, ini harus ada saldo. Tambahkan, dikurangi persediaan awal. Nah, persediaan awal tadi di soal sudah ada juga di sini ya. Persediaan awal 20 unit. Di sini asumsi yang poin 5 nih. Pada tanggal 31 Maret terdapat persediaan sebanyak 20 unit. Nah, dari sini angkanya. 20 unit. Nah, ini jadi persediaan awal 20 unit. Ya. Nah, kalau persediaan awal yang bulan Mei itu adalah persediaan akhir April, gitu ya. Ini ngambilnya dari sini, persediaan akhir April sama dengan persediaan awal Mei. Persediaan akhir Mei ini sama dengan persediaan awal Juni, gitu. Tinggal dipindahkan aja. Dari sini ya, kita tinggal kurangi aja, berarti total kebutuhan 217 dikurangi persediaan yang ada 20. Nah, berarti produksinya tinggal 197. Nih, untuk produksinya. Ya. Karena kebutuhan penjualan dengan produksi bisa jadi ya data tiap bulan tadi ya, karena ada saldo sebelumnya udah ada, nah jadi produksi mungkin tinggal menyesuaikan aja begitu. Nah, sudah. Dan ini juga jangan jangan dijumlah ya. Persediaan awal jangan 20 tambah 17 sama 28, jangan. Ini langsung saja, ini persediaan awal ya udah salin aja persediaan awal. 20 persediaan awal. Nah, jadi jumlah produksi ya tinggal dijumlahkan. Nah, kalau sudah selesai biaya produksi, anggaran produksi, nah kita mulai, ini kan sudah ketahuan total yang dianggarkan produksinya ya berapa, baru kita mulai merencanakan beli bahan, tenaga kerja, overhead, ya. Nah, ini kita masuk ke anggaran pembelian bahan baku. Ya. Nah, kebutuhan produksi tadi kita tinggal salin dari tabel sebelumnya 197, 181 dan 267 totalkan. Nah, tadi satu ini, nah ada keterangannya tadi ya di soal. Nah, butuh 6 kilo ini ya. Kebutuhan bahan baku ya.
uang kertas ini adalah 6 kilo kebutuhannya ya, per unit, kebutuhan per unit. Nah, perusahaan menentukan persediaan akhir 10% juga. Nah, jadi di sini kebutuhan bahan baku tadi per unitnya 6 kilo. Ya, tinggal dikalikan aja jumlah yang akan kita produksi, misalkan di bulan April 197 dikali dengan 6. Ya, satu unitnya kan butuh 6 kilo. Sudah, kita tinggal kalikan, berarti ini kebutuhan pembelian bahan baku ya, kebutuhan buat produksi, beli bahan baku. Nah, ini kalikan. Ya, tinggal jumlahkan. Ditambah di sini ya kebutuhan produksi, tambah harus ada persediaan akhir 10% ya dari bulan berikutnya. Sudah, ini 10% dari bulan Mei ya, ini Ibu bulatkan 108,6 ya. Nah, 10% tapi di sini ada pembulatan otomatis ya kalau di Excel. Ini juga sama 10% dari bulan Juni. Nah, ini juga sama kalau kita buat, nah ini kan Agustusnya ada tuh. Nah, 10% berarti 87. Jadi kan data bulan Agustus ada, data bulan Juli, Agustus ada. Nah, ini kita buat kotretan di sampingnya. Nah, ini nanti bisa kita tentukan 10% di bulan berikutnya. Nah, data persediaan akhir tinggal kita salin aja akhir ya, jangan dijumlah. Jadi total kebutuhannya, ya ini kebutuhan produksi di bulan berjalan ditambah persediaan akhir yang diharapkan. Jadi total kebutuhannya tinggal dijumlahkan aja. Misalkan di bulan April 1.291. Nah, dikurangi persediaan awal. Nah, persediaan awal ini kalau yang bulan Mei Juni lihat dari persediaan akhir ya. Persediaan akhir April menjadi awal Juni. Persediaan akhir Mei menjadi awal Juni, yang April Mei tadi ya. Nah, di sini ini ada tadi di soal asumsi ya, asumsi di soal untuk di awal. Nah, persediaannya tadi berapa? 79 kilo. Ya, ada persediaan 79 kilo di awal. Nah, sudah. Tinggal kita kurangi, berarti beli bahan baku segini. Gitu, karena kan masih ada persediaan awal ya. Nah, pembelian bahan baku. Sudah. Nah, sekarang beli bahan bakunya. Nah, bayarnya. Nah, tadi ini kita bisa tambahkan aja asumsi harga per kilo 2.000 misalnya. Nah, kebutuhan bahan baku tadi 1.212 kilo misalkan di bulan April, kalikan harganya itu 2.000. Ya, dikalikan 2.000, kalikan 2.000. Nah, ini yang kita harus bayar, tapi pembayarannya, nah di sini perusahaan punya kebijakan. Nah, kita mulai masuk kepada penyediaan anggarannya. Nah, ini baru terkait dengan kasnya. Ingat ya, ini adalah untuk data membuat anggaran kas, kaitannya nanti. Nah, jadi di sini kita lihat, misalkan ya, tadi di soal ada ya, saldo utang. Perusahaan adalah 437.500. Ditambah April beli 1.212 kilo ya. Kalikan harga 2.000 kan ini ya, 2.423.200. Nah, tapi akan dibayar di bulan terjadinya pembelian itu 60%-nya aja dulu gitu ya. Nggak dilunasin di bulan yang sama dengan pembelian. Beli April bayarnya 60%, sisanya 40% nanti bulan berikutnya, bulan Mei. Misalnya. Pembelian Mei, nah tergantung kebutuhan bulan Mei, ini ya, tadi sudah kita kalikan dengan harganya, 60%-nya dibayar di bulan Mei, 40%-nya di bulan berikutnya, di bulan Juni. Kemudian pembelian bulan Juni, nah ini 60% di bulan Juni, nah 40%-nya nanti di bulan Juli ya, tidak tercapture di sini. Sudah tinggal dijumlahkan saja. Nah, ini adalah total pengeluaran kas untuk membeli bahan baku. Nah, ini nanti masuk ke anggaran kas. Ini masuk ke anggaran kas, ya. Sudah. Nah, berikutnya mulai ke anggaran tenaga kerja. Ya. Anggaran tenaga kerja ini juga sama ya, dari jumlah produksi, kebutuhan produksi. Ya. Kebutuhan produksi dari anggaran sebelumnya, kebutuhan produksi sekian. Kemudian kebutuhan tenaga kerjanya per unit. Nah, satu unitnya itu 2 jam. Membutuhkan waktu 2 jam.
Jadi satu unit tadi isi berapa pack ya, 100 pack misalkan, ini 2 jam. Nah, tenaga kerja yang dibutuhkan berarti dikalikan ya jamnya, karena kita butuh jam tenaga kerjanya. Nah, jumlah unit dikalikan lamanya pengerjaan, inilah total jam kerja yang dibutuhkan. Total jam kerja yang dibutuhkan. Total jam kerja ini, nah berarti perusahaan harus menyediakan biaya upah per jam. Nah, upahnya per jam 5.000 dari anggaran 394 jam. Nah, ini tuh dalam satuan jam ya, bukan nominal. Nah, sekian jam. Ini total biaya tenaga kerja ya. Total jam kerja dikalikan dengan tarifnya, tarif upahnya. Sudah selesai ini, nah, kita buat anggaran biaya overhead. Nah, biaya overhead. Biaya overhead pabrik. Ya. Tadi disampaikan bahwa overhead pabrik itu berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Maka di sini jam tenaga kerja langsung, overhead berarti berdasarkan jam kerja langsung, ya sudah jam tenaga ikuti jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan. Karena overhead berdasarkan jam tenaga kerja. Kita salin jam tenaga kerjanya, 394, 362, dan 534. Nah, kemudian kita lihat di sini tarif biaya overhead variabel, tarifnya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, biaya overhead pabrik. Ya. Lihat di sini data ya, biaya overhead pabrik. Coba kita lihat. Nah, lihat di data ini ya. Biaya FOH variabel. Budgeted di sini per tahun 442. Coba lihat di sini ya. Sama nggak data. Nah, ini biaya overhead. Nah, variabel. PET ya, yang pertama ini 442. Ya, ini masuknya overhead ya, pemeliharaan itu. Ya, karena selain bahan baku dan selain tenaga kerja nih, selain bahan baku dan selain pegawai. Nah, ini masuk ke biaya overhead. Nah, biaya overhead 442. Nah, jadi datanya dari sana ya. 442 biaya overhead. Sedangkan FOH tetapnya 2621, misalkan kita lihat di sini di soal. Di soal FOH tetap ya. FOH biaya tetap. Nah, lihat FOH tetap. FOH tetap berapa totalnya? Coba. Dua 2621. Betul nggak? Coba sambil di ini ya. Coba dihitung, betul nggak FOH tetap? Nah, ini. Sambil dihitung biaya tetapnya. Betul nggak? Dua berapa tadi? Datanya dari sini nanti ya. 2621. 2621 140. Nah, betul nggak? FOH ya, bukan biaya administrasi umum dan biaya penjualan, bukan. FOH-nya. Coba ikut dihitung, dari mana saja angkanya. Tambah 65, 159, ditambah 05, 763. Nah, dari mana angkanya sudah dapat?
Nah ini ya. Jadi nanti kalau mengisi data di soal ada ya. Nah ini lihat di sini 26, 21, 140 itu. Lihat ambil di soal yang ini datanya ya, overhead. Di luar administrasi dan umum dan penjual, karena ini adalah biaya non produksi ya. Nah ini biaya non produksi. Jadi jumlahkan saja yang 3 item ini. Biaya pegawai, biaya pemeliharaan, dan biaya penyusutan. Nah ini. Kita jumlahkan yang ini saja. Nah, biaya tetapnya. Diasumsikan ini biaya tetapnya di sini karena kita tidak pakai persentase ya. Nah, ini masuk ke biaya pegawai, semua biaya pegawai pabrik ya. Kecuali kalau administrasi dan umum ini ada lagi biaya pegawai di dalamnya ya. Biaya penjualan ada lagi biaya pegawai di dalamnya gitu ya, bisa masuk ke sana. Tapi di sini diasumsikan biaya pegawai di atas ini adalah biaya yang terkait dengan produksi ya, biaya tetap yang terkait dengan produksi ya. Nah, ini masuk. Jadi jumlahkan aja biaya pegawai, pemeliharaan, penyusutan. Nah, ini datanya. Ini biaya tetap. Ini untuk kontretan nanti di sini ya. Ini ngambil dari data soal 442 dan ini. Total FOA tetap. Nah, ini ya. Nah, sekarang variabel. Tarif biaya variabel. Nih ya, biaya variabel. Biaya variabel kita lihat di sini. Ya. Total biaya variabel berapa? Nah, ini ya. Ini biaya variabel. 442 tadi di soal. Biaya variabel. Ya. Dibagi dengan, nah ini ya. Biaya variabelnya tadi dasarnya jam TKM. Jam TKM. Berapa jam untuk 1.700 unit ini? Gitu ya, berapa jam? Nah, berapa jamnya kita lihat di sini. Kalau kita lihat hitung dulu total aja ya, untuk total. Dalam 1 tahun kan yang produk PET itu rencana 1.700 ya, dikalikan 1 unitnya itu adalah 2 jam. 1 unit adalah 2 jam pengerjaan. Berarti dalam 1 tahun itu, harus menyediakan 3.400 jam TKL, khusus untuk produk PET, 3.400 jam TKL. Nah, inilah yang menjadi dasarnya, dasar menghitung predetermined overhead ya. Kan berapa FOH variabel dibagi dengan activity levelnya. Nah, ini dihitung per tahun. Nah, ini dihitung per tahun totalnya 3.400. Maka di sini FOH variabel adalah berapa biaya variabel ya. Biaya variabel di bulan itu ya, FOH variabel dibagi dengan ini ya, 3.400 jam TKI. Nah, ini ya. Berarti tarifnya, tarif FOH variabel per jam itu udah 130. Nah, ini kita hitung tarifnya. Untuk menghitung data tadi menghitung tarif. Baru kita kalikan ya, jam TKL dikalikan dengan tarif FOH variabel. Nah, ini berarti inilah biaya FOH variabel. Ya, dialokasikan ke anggaran. Ini biaya FOH variabel di 3 bulan itu. FOH tetapnya tinggal bagi tadi FOH tetap itu tinggal bagi 12 data FOH tetap yang 2261 ya, yang tadi kita jumlahkan dari pegawai, penyusutan dan pemeliharaan. Nah, tinggal bagi 12 gitu ya. Nah, ini tinggal masukkan ke sini bagi 12. Inilah total FOH-nya, FOH variabel ditambah FOH tetap. Ya. Nah, kemudian di sini ada biaya non cash nggak? Nah, ini mungkin belum Ibu masukkan nih, biaya non cash-nya. Kita lihat di sini. Biaya non cash soal untuk FOH. Nah ini Bu belum masukkan ini 33814. Ya. Oh, ini sudah ada ya. Ini sudah ada di soal 130 per jam. Nah, hitungannya dari tadi, yang tadi ya hitungannya. Kemudian di sini 33814 bukan merupakan pengeluaran kas. Nah, berarti belum dimasukkan tadi ya di Ibu ya. Nih, kurangi yang tidak termasuk non cash. Ya. 33184. Nah,
Kita lihat di soal ini. 33814 ya. 33814. Nah, ini non cash ya. Nah, ini non cash. Ya, berarti inilah yang memerlukan pengeluaran kas adalah ini. Jadi total FOH-nya 269 dikurangi yang non cash. Nah, berarti yang perlu pengeluaran kas ya ini tinggal dikurangi. Nah, ini. Sampai sini dulu bisa dipahami sampai anggaran overhead. Bisa diikuti? Bisa, Bu. Bisa? Ya. Jangan ngantuk loh ya. Gawat ya. Gawat ini siang, apalagi nanti udah makan siangnya. Iya, Bu. Makan siang ambil sendiri-sendiri ya, Bu ya. Udah makan siang ngantuk nanti ya, Ibu Padi. Udah diisi menunduk. Nah, ini kita lanjutkan ya. Untuk tadi kalau sudah selesai biaya anggaran FOH pabrik ya, FOH total FOH, nah masuk ke ini biaya administrasi dan umum. Ya. Nah, biaya administrasi dan umum tadi ada keterangan di tambahan ini ya, di soal nomor 12 mulai yang dimerahin. Perusahaan telah mengklasifikasikan biaya administrasi, ini keterangan ya, dan pemasaran ke dalam kategori variabel dan tetap. Nah, dari nilai biaya administrasi dan pemasaran tersebut, nah, sebesar 12.548 merupakan biaya yang tidak memerlukan pengeluaran kas. Nah, umumnya dialokasikan untuk penyusutan. Nah, ini 12 dan 13. Kita lihat juga di sini untuk biaya administrasi. Ini juga terkait dengan data di soal ya, data di soal. Kita lihat di sini masuk, karena kalau biaya administrasi dan pemasaran itu semua dikaitkan dengan penjualan. Ya, penjualan. Nah, ini data penjualan tadi di awal. Nah, di awal ada data penjualan 200, 170, dan 280. Nah, ini kaitannya. Nah, biaya variabel per unit. Nah, biaya variabel per unit dari mana? Biaya variabel per unit. Nah, ini kalau di sini, ya, nanti Dede bisa lihat di soal ya. Kalau Ibu di sini nyari biaya variabel per unit. Nah, ini ya. Dari biaya administrasi umum. Ya, total berapa nih yang variabel? Nah, ini di kopas ke soalnya ya, ini di kopas ke soalnya, di soal ada datanya. Kita lihat di soal. Ya, di soal biaya administrasi umum variabel berapa nih totalnya. Nah, biaya administrasi dan umum variabel PET, nah tinggal dijumlahkan aja. 2210 ditambah 544. Nah, itu ya. 2210 tambah 544. Nah, di sini nah, totalnya salah data. Nah, iya tuh salah data kayaknya. Nah, ngambilnya yang ini ya, Ibu salah data. Nih ngambilnya yang ini. Ya. 2210 dan 544 biaya administrasi umum dan variabel. Ini harusnya ya 2754.
Nah, ini ambil datanya dari sini ya. 2754 produk PT. Nah, jadi bukan 16 tapi 2754. Nah, ini di sini ngambilnya. Kita perbaiki ya. Sama dengan 2754. Nah, ini ya, total biaya non produksi variabel yang ini ada di soal. Ini 2754 dibagi total penjualan tadi 1.700 ya dalam 1 tahun. Nah, kita nanti alokasikan per bulan. Nah, ini 1.620. Ya, 1.620. Kalau biaya administrasi dan umum tetap, nah ini tinggal yang tetapnya kita lihat di sini. Produk PET. Nah, ini tadi salah ya. Ini tadi malah total biaya variabel, harusnya administrasi dan umum saja. Nah, ini senilai berapa tadi? 2754. Nah, ini. Kalau yang biaya tetapnya ini ya, biaya tetap. Administrasi umum ditambah penjualan tetap 345 ditambah 8444. Nah, ini tinggal dibagi 12. Ini datanya. Sudah, tinggal kita masukkan ke dalam pengerjaan soal anggaran. Nah, ini ya tarifnya. Tarif variabel. Jadi total biaya pemasaran ini tadi tarif ya, tarif per unit. Dianggarkan 1.700 1 tahun. Kita totalkan tadi anggaran 1 tahun dibagi 1.700 dapat per unit. Nah, kita split ke dalam April, Mei, Juni. Nah, 200 kali per unitnya 1.620. Tinggal kita kalikan. Nah, ini. Kemudian ditambah biaya administrasi dan tetapnya ya, pemasaran tetap. Nah, tetap tadi tinggal bagi 12 ya. Dilihat di data, di soal, biaya tetap dibagi 12. Total administrasi dan pemasaran ya. Bagi 12. Ini tinggal ditambahkan. Tinggal ditambahkan. Nah, ini. Di total administrasi umum dan pemasaran tetap dan variabel dikurangi biaya non cash. Biaya non cash ada di soal. Nah, ini ya, ada asumsi di sini. Dari nilai nomor 13 sebesar 12.548 merupakan biaya yang tidak memerlukan pengeluaran kas. Nah, tinggal kita kurangi. Jadi biaya administrasi dan umumnya dan pemasaran, nah, memerlukan pengeluaran kas sendiri. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Ya. Nah, kemudian kita bikin anggaran anggaran kasnya. Nah, ini anggaran kas, tadi karena Ibu ada kesalahan dalam menghitung biaya variabel per unit, ya, maka di sini anggaran kas ada perubahan ya, ada perubahan. Kita lihat di sini ya, tapi ini yang jelas pada prinsipnya metode perhitungannya. Misalnya di sini ya, saldo awal April. Ya. Tadi di soal ada saldo awal April. Di sini 8.700.000. Nah, ini sebetulnya agak nggak sinkron jadinya, karena tadi di sini diskenariokan, ini ya, diskenariokan tadi ya,
oleh Ibu diskenariokan ini tuh perusahaan defisit, diskenariokannya ya. Tapi tadi karena tarif kita terlalu besar, salah menghitung, harusnya kecil, jadinya malah surplus, nggak defisit ya. Jadi skenarionya udah berubah. Nah, tadi diskenariokan yang awal itu defisit. Jadi kalau defisit di sini perusahaan dia punya kebijakan tadinya di soal menetapkan untuk mempertahankan saldo kas minimal 200.000. Nah, tadi itu di sini saldonya defisit. Defisit. Jadi harus pinjam, perusahaan itu harus pinjam. Nah, di sini tidak defisit, sebetulnya dia nggak usah ada pinjaman. Nah, ini ya, skenario aja. Tapi pada prinsipnya perhitungannya seperti ini kalau cash budget ya. Pertama, ya saldo awal April. Saldo awal April itu di soal. Nah, ini pasti di soal ada. Nah, saldo awal April kalau di Mei Juni ini nanti terkait dengan saldo akhir April adanya menjadi awal Mei dan saldo akhir Mei menjadi awal Juni. Nah, itu ya. Jadi yang penting di soal ini data saldo awal April. Ditambah dengan cash collection. Cash collection berapa di sini? Nah, 3.006.000. Nah, lihat di sini. Di bulan April cash collection, lihat tadi penerimaan kas. Nah, kita semua tinggal masukkan dari sini aja. Nah, ini 3.006.000. Bulan April ini penerimaan kas. Nah, ini 3.006.000. Sama di bulan Mei berarti 2964, di bulan Juni 4216. Nah, tinggal masukkan ke sini ke dalam anggaran kas. Nah, ini ke sini. Nah, berarti total cash available-nya, nah, tinggal tambahkan saldo awal tambah ini. Nah, sudah. Kemudian pengeluarannya. Nah, pengeluaran perusahaan apa saja? Nah, ini semua sudah ada di atas ya. Untuk beli material, untuk tenaga kerja, untuk overhead, untuk administrasi dan penjualan, ini semua ngambil data dari sini. Nih, administrasi 347 dari anggaran administrasi. Overhead 235 dari 235 ini. Nah, dari sini overhead. Kemudian untuk tenaga kerja 1970 diambil dari data tenaga kerja 1970. Nah, beli bahan baku juga. Nah, beli bahan baku di sini. Ya, beli bahan baku. Pembelian bahan baku yang ini. Nah, untuk kas bahan baku. Untuk kas bahan baku 1891. Nah, ini. Sudah, tinggal masukkan ke sini 1891 sudah. Selebihnya, nah ini bisa ada keterangan-keterangan lain, perhatikan di soal misalnya ya, misalnya di sini perusahaan bisa jadi membeli mesin atau peralatan baru, bayar dividen, atau mungkin ada bayar cicilan bank, ya, atau mungkin sewa gudang, atau mungkin beli mesin, nah macam-macam. Nah, ya, baru ini lain-lainnya dimasukkan. Selain yang tadi sudah dibuat, nah tinggal masukkan di sini ceritanya beli peralatan harga segini. Bayar dividen 1 juta. Nanti kalau beli mesin, kalau ada ya tambahkan. Di bulan apa? Nah, sekitar April, Mei, Juni. Nah, sekitar itu kita lihat. Nah, total pengeluaran berapa? Jadi nanti di sini total penerimaan dikurangi dengan penerimaan total ya, dikurangi dengan pengeluaran. Nah, ini nanti kita lihat ada selisih lebih atau kurang kas gitu. Ternyata di sini lebih semua. Sudah, perusahaan tidak usah meminjam. Seperti tadi ini skenarionya dibuat minus gitu ya. Artinya perusahaan harus pinjam. Nah, pinjaman berapa? Nah, di sini ada di soal, pinjam berapa nih? Nah, perusahaan pinjam uang. Oh, pinjam uangnya nggak dituliskan berapa, hanya di sini dicantumkan bahwa perusahaan harus mempertahankan saldo 200.000 tadi. Nah, ini tuh tadi saldonya Ibu buat defisit sehingga di sini apa namanya 200.000 ya. Nah, saldo di sini tuh 200.000. Gitu. Tapi karena ini plus nggak jadi pinjam. Karena kebijakan perusahaan kalau min baru pinjam. Ini perusahaan masih surplus. Nah, nanti ini diperbaharui lagi. Nah, ini kalau ini ya sudah nggak ada pinjaman. Nah, bisa jadi di sini. Nah, nggak ada pinjaman. Nggak usah pinjam karena saldo perusahaan surplus. Nah, kalau tadi di soal ini skenarionya tadi ini kan. Nah, ini
perusahaan akan menetapkan kebijakan untuk mempertahankan saldo kas minimal 200, dan itu kurang, tekor dari dana. Jadi perlu pinjaman 3 juta untuk mempertahankan 200. Itu tergantung ya, tergantung di soal itu. Bisa fleksibel. Nah, ini tidak ada pinjaman sudah. Dari yang harus dipastikan, ini perhatikan. Ini saldo akhir, ya ini sama dengan ini. Nah, itu yang Ibu kasih tanda kuning. Kalau beda berarti ada yang salah. Nah, ini. Nah, dan ini kadang nih mahasiswa tuh kadang ini dijumlahkan. Nah, ini total saldo awal tuh dijumlah, jadi lain. Nah, ini jangan dijumlah, ini salin aja saldo awal di sini. Sudah. Nah, sudah selesai nih. Nah. Ini sebetulnya nggak masalah ya kalau perusahaan menerapkan kebijakan saldo kas minimal sekian, padahal nggak minus dia. Nah, nggak minus ya udah, nggak masalah sih tadi dengan soal. Kalau nanti negatif, harus ada pinjaman. Nah, pinjamannya menentukan sendiri. Gitu. Yang penting ada saldo minimal 200.000. Nah, misalnya gitu. Itu saja mungkin terkait dengan anggaran. Silakan barangkali ada yang mau tanyakan atau sudah dipahami. Sudah selesai ya unit 1 dan unit 2. Bisa dipahami? Atau ada yang mau didiskusikan dulu, silakan. Nanti setelah istirahat, sholat, makan, nah masuk lagi ke sesi ketiga. Kalau nggak ada, mungkin kita bisa istirahat dulu, Bu. Ya, mungkin tidak ada ya untuk anggaran, karena mungkin di akuntansi manajerial apalagi ya, udah ada satu mata kuliah khusus lah terkait anggaran. Baik Pak, kalau mau istirahat dulu, monggo. Recording stopped. Bu Nardin, gimana ini? Bisa diizinkan untuk istirahat dulu? Oke, maaf ini Pak Didi sedang telepon. Ya, Ibu Ira, istirahat dulu. Anggaran sampun cekap nggih? Ya, cukup kayaknya, nggak ada yang Iya. bertanya. Berarti kita istirahat, masuk kembali jam 12.45, bagaimana Bu? Boleh? Ya Bu. Jadi jam 12.45, karena kalau jam 1 nanti kelamaan, lalu jam 12.45 kita mulai untuk unit memelihara sistem informasi akuntansi. Gitu Bu? Ya, betul. Oke. Kalau begitu, monggo Ibu Ira istirahat dulu. Kita akan kembali lagi di ruang Zoom ini pada jam 12.45. Kepada Bapak Ibu dosen dan Mas Mbak tingkat 4, kami persilahkan istirahat, sholat. Ibu Ira Novianti yang saya hormati, Ibu Siti Arbaina sebagai Ketua Jurusan, Bapak Ibu dosen Prodi Akuntansi Manajerial, dan seluruh mahasiswa Prodi Akuntansi Manajerial tingkat 4. Mahasiswanya sebanyak 50 orang, dan semuanya alhamdulillah bisa hadir, Bu. Kayaknya memang harus yang ngajar tuh bukan dari orang dalam, Bu. Kalau dari Ibu semuanya rajin-rajin, manut-manut semua ini. Jadi, untuk menghemat waktu, Bu, sama sambil menunggu nanti Pak Didi kalau bisa masuk, kami persilakan kepada Ibu Ira Novianti untuk melanjutkan topik yang terakhir. Monggo, Bu. Ya, baik. Terima kasih Bu Lardin. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke lanjutan materi ya, Bapak Ibu yang saya hormati dan adik-adik semua, dan juga Ibu Ketua Jurusan. Baik, kita akan mulai, disiapkan dulu ya untuk materi yang Siam 3 ya. Nah, di Siam 3 ini memelihara sistem ya, memelihara sistem ini memang tidak terlalu banyak kaitannya menghitung gitu ya, seperti di tadi 1 dan 2 anggaran gitu.
Nah, ini terkait dengan sistem pelaporan di dalam akuntansi manajemen ya. Karena apa yang akuntansi manajemen itu gitu ya, pelaporannya. Jadi intinya kita menyiapkan suatu sistem pelaporan penjenjangan gitu ya, penjenjangan di organisasi terkait dengan sesuai dengan struktur organisasinya. Jadi di sini yang harus dipahami adalah struktur organisasinya, kemudian apa namanya rinciannya, begitu ya, rinciannya bahwa bagian produksi misalkan membawahi bagian mana saja, gitu ya. Kemudian bagian gudang itu ada membawahi bagian mana saja, misalnya. Nah, karena di dalam akuntansi manajemen gitu, karena itu kan khusus untuk pelaporan internal. Bagaimana sistem untuk memelihara pelaporan internal? Nah, artinya di sini berjenjang, gitu ya. Pelaporannya berjenjang. Semakin ke atas itu semakin ringkas, gitu ya, laporan informasi itu. Nah, tetapi melaporkan hal-hal yang berada di bawah kewenangannya, gitu ya, yang berada di bawah kewenangannya. Nah, jadi di unit ketiga ini tidak terlalu banyak menghitung, hanya tinggal memindahkan saja, gitu ya, memindahkan angka yang mana nih untuk pelaporan pertanggungjawaban. Dan kita membuat sistemnya, gitu ya, bisa membuat sistemnya bagaimana sistem pelaporannya, gitu ya. Dan untuk kontrol, gitu ya, ini tuh memerlukan kode rekening ya, bukan hanya kode akun, angka, kode-kode rekening dalam laporan keuangan, tetapi kode akun pertanggungjawaban, pusat pertanggungjawaban ya. Jadi supaya mudah, ada kode ini pusat pertanggungjawaban mana nih yang melaporkan, kemudian biaya apa yang dilaporkan, ya, ke dalam jenis biaya apa yang dilaporkan itu termasuk pengkodean. Ya, jadi di sini harus bisa juga membuat kode rekening ya, kode rekening terkait dengan pusat pertanggungjawaban ya, bukan kode rekening akun-akun yang di dalam laporan keuangan ya, tetapi dengan pusat pertanggungjawaban. Nah, baik, Ibu share dulu soal semoga tidak ngantuk ya, udah makan ini. Nah, godaannya kalau belajar siang nih, ya. Nah, tapi ini cenderung tidak terlalu lama ya, karena tidak banyak menghitung di sini. Nah, di sini unit yang ketiga di dalam klaster penyusunan sistem informasi akuntansi manajemen, ini ada memelihara sistem informasi akuntansi. Tentu saja di sini sistem informasi akuntansi yang dimaksud adalah sistem informasi akuntansi manajemen ya. Karena ini klasternya klaster sistem informasi akuntansi manajemen. Jadi sengaja Ibu buat tidak seperti flowchart ya, walaupun ini judulnya memelihara sistem informasi akuntansi, tetapi ini masuk ke dalam apa namanya, induknya itu adalah akuntansi manajemen, tadinya judul apa sertifikasinya, maka ini diarahkan ke sistem informasi akuntansi manajemen. Ya, jadi sistem informasi akuntansi itu ada dua ya, sistem informasi akuntansi keuangan dan sistem informasi akuntansi manajemen yang khusus untuk internal begitu. Nah, kita lihat di sini ada apa namanya informasi ya, informasi yang diberikan di materi. Nah, di dalam pelaporan akuntansi manajemen tentu saja kita harus melihat atau berpatokan pada struktur organisasi. Nah, di sini struktur organisasi yang sudah diberikan kode pusat pertanggungjawaban ya, kode bukan kode akun ya di dalam laporan keuangan, tapi kode pusat pertanggungjawaban. Nah, ini dimisalkan ya, nah, dimisalkan kodenya ya. Nah, ini gitu ya. Tadi sudah ya di yang ke-1 juga sama, sudah ada di kode lengkap ya. Yang ke-1 tadi di soal 1 ini sama, struktur organisasinya sama. Nah, di sini ada rinciannya. Nah, ini harus diperhatikan baik-baik di dalam soal ini adalah memperhatikan rinciannya. Ya, ini adalah uraian, ya, uraian dari struktur organisasi. Ya, jadi susunan organisasi kerjanya, begitu ya. Nah, direktur, kita lihat direktur ini hanya tinggal menguraikan. Direktur membawahi 2 wakil direktur di sini ya. Jadi wakil direktur operasional, wakil direktur keuangan, dan SDM. Kemudian wakil direktur operasional yang kode 1.1
Nah, ini mengkoordinir manajer dari 5 produk, ya, manajer dari 5 produk. Sedangkan yang bagian SDM, keuangan dan SDM, ini mengkoordinir 3 bagian, yaitu keuangan, hukum dan legal atau legal, kemudian manajer SDM-nya sendiri. Nah, ini manajer produksi, manajer produk nih ya, manajer produk setiap produk ini ya, manajer produksi setiap produk. Jadi ini manajer PET misalkan dia masing-masing membawahi kepala bagian produksi, kepala bagian gudang, kepala bagian pemasaran atau distribusi. Nah, ini ya seperti di sini. Nah, ini menguraikan yang ada di sini. Manajer produk PET ataupun HDPE, PVC, LDPE dan PP ini semua sama membawahi 3 bagian ini ya, produksi, gudang dan administrasi penjualan ya, atau distribusi di sini tadi. Nah, kemudian manajer keuangan. Nah, di sini kalau kita jabarkan lagi, ya artinya laporan struktur organisasinya lebar gitu ya. Nah, ini tidak cukup ya. Jadi diuraikan di bawah nih, manajer, misalkan manajer keuangan. Nah, manajer keuangan, mengkoordinir ada lagi di bawahnya. Ada kepala bagian keuangan, ada kepala bagian anggaran, ada kepala bagian akuntansi. Gitu. Hukum dan legal, nah ada manajemen risiko dan ada kepala bagian hukum. Misalnya. Kemudian SDM ada kepala bagian perencanaan pegawai dan bagian pengawasan pegawai. Kemudian yang produksi. Nah, jadi kalau kita bayangkan tadi setiap produk ada 3 bagian. Bagian produksi tadi ya, gudang. Nah, ini bagian produksinya. Bagian produksi dia mengkoordinir, ternyata ada seksi perencanaan dan pengendalian produksi. Ada seksi finishingnya. Ada seksi pemeliharaan mesin dan peralatannya. Gudang ada pengadaan dan ada pergudangannya atau persediaannya. Kemudian penjualan juga membawahi seksi penjualan dan distribusi, kemudian administrasi umum ya. Ini bagian administrasi dan penjualan mencakup ini. Nah, kepala bagian keuangan. Jadi kita bayangkan dari struktur organisasi yang tadi ya, kepala bagian keuangan. Nah, kepala bagian keuangan tadi di bawah sub akuntansi ya, di bawah keuangan gitu ya. Nah, ini kepala bagian keuangan ya tadi ya. Ini direktur keuangan kan, ada manajer keuangan, hukum. Nah, ini dia membawahi lagi nih. Terus ke bawah. Ya. Bagian keuangan ada bendahara, ada tata usahanya, anggaran ada lagi ya, keuangan ada anggarannya. Nah, terus sampai sini. Kepala bagian akuntansinya ada perpajakan, seksi utang piutang dan cost accounting misalnya ya. Nah, jadi di sini yang meneliti berbagai struktur organisasi yang sederhana ini ya. Kalau di perusahaan realnya kan itu banyak ya, seksi persiapan saja misalkannya di salah satu sub produksi, nah itu juga ada beberapa bagian persiapan ya. Atau finishing juga ada beberapa bagian. Nah, kemudian di sini berdasarkan pada struktur organisasi kerja tadi ya, tanggung jawab dan koordinasi pada PT Sinar Plastik. Nah, ini Anda sebagai kepala bagian akuntansi, nah khususnya di bidang akuntansi manajemennya lah di sini, diminta oleh manajer keuangan untuk berkoordinasi dan bersama-sama dengan bagian anggaran dan bagian keuangan ya, untuk dalam menyusun anggaran kas, membuat proyeksi laba rugi dan proyeksi neraca. Nah, harus berkoordinasi menyusun ini. Nah, untuk menghasilkan laporan ini gitu ya, diminta untuk memastikan dan memperoleh berbagai dokumen dari sini. Jadi rencananya untuk membuat anggaran tadi misalnya ya, nah ini untuk sistem pelaporannya berarti kan harus mengumpulkan gitu ya, harus mengumpulkan berbagai informasi dari bagian penjualan, bagian produksi, bagian gudang, bagian administrasi penjualan dan umum. Kemudian di sini untuk memelihara dan mengimplementasikan sistem informasi akuntansi manajemen yang telah ditetapkan, nah, Anda diminta untuk ini pertama, ya, menentukan dokumen input. Nah, dari setiap bagian. Kalau tadi kita kebayang anggaran, gitu ya, membayangkan anggaran tadi perlunya apa saja. Nah, tentu saja ini juga bisa terbayang, begitu ya, menentukan dokumen input dari setiap bagian.
dan output apa kira-kira yang akan dihasilkan, gitu ya. Nah, misalnya di sini secara berurutan ya, sesuai dengan kebutuhan dalam rangka menyusun anggaran kas. Nah, tadi kan dalam anggaran kas sudah tahu susunannya ya. Pertama harus membuat apa, jadi sudah di dalam anggaran saling terkait ya. Jadi harus tersusun. Tidak mungkin anggaran kas itu jadi serta-merta sebelum kita membuat anggaran biaya produksi gitu ya. Enggak. Jadi ini harus berurutan. Kemudian setiap dokumen input dan output yang dihasilkan itu harus didokumentasikan. Jadi mudah diakses lagi. Kalau kita suatu saat perlu arsipnya, itu mudah mencari karena sudah pakai kode gitu ya, sudah pakai filingnya gitu ya. Nah, jadi mudah diakses kembali untuk kepentingan evaluasi ataupun peninjauan kembali. Dengan mempertimbangkan ini ada kode akun biaya, jenis pusat pertanggungjawaban, dan jenis biayanya. Nah, ini satu aja ini ya, karena kalau satu ini sudah paham, yang lainnya juga bisa paham ya. Jadi cukup di sini direpresentasikan oleh seksi perencanaan dan pengendalian biaya produksi pada lini produk PET, di produk yang pertama tadi. Nah, ini direpresentasikan seksi perencanaan pengendalian. Ya, misalnya ini. Pusat pertanggungjawaban ya dan biaya-biaya terkendalikan yang berada di bawah kepala bagian produksi PET. Nah, ini bagian produksi. Kemudian membawahi ada seksi perencanaan dan pengendalian produksi. Nah, seksi perencanaan dan pengendalian produksi dia itu mengendalikan atau biaya-biaya yang terkendalikan di bawah kendalinya itu adalah ada biaya bahan baku dan bahan penolong, biaya pegawai dan biaya overhead pabrik. Apa saja? Ini biaya bahan baku dan penolong, ini minyak mentahnya, bahan-bahan kimiawinya, bahan bakunya itu ya, dan lain-lain. Kemudian biaya pegawai, ada gaji upah, lembur, dan lain-lain. Kemudian FOH-nya ada reparasi, pemeliharaan, penyusutan mesin. Ada penyusutan bangunan, dan lain-lain. Nah, penentuan biayanya. Nah, ini ya, ini untuk pengendaliannya. Jadi nanti supaya sistem ini dibuat supaya mudah diakses maka diberikan kode. Misalkan kelompok biaya ini kodenya 5. Pusat pertanggungjawaban. Nah, ini 2110. Nah, tadi di di soal pertama ya sudah ada kode pertanggungjawaban untuk PET. Nah, ini bagian produksi 2110 ya, untuk produk yang lain kedua 22 kodenya. Nah, ini 21 itu sudah tergambar 21 berarti ini untuk produk apa. Kemudian seksi perencanaan dan pengendalian produksi ini diberikan kode ini 2111. Nah, ini nolnya jadi 1 ya. Ini yang bagian pertama misalkan ya perencanaan dan pengendalian produksi. Kemudian jenis biayanya. Nah, jenis biaya bahan baku. Nah, ini tergantung perusahaan mengelompokkan biaya bahan apa. Nah, ini ya kode minyak. Misalkan ini 1 minyak mentah misalnya ya 111 ini untuk melaporkan biaya. Nah, dari ini nih buat desain ya, buat desain sistem pertanggungjawaban, sistem pelaporannya ya. Buat desain sistem pelaporan pertanggungjawaban biaya berdasarkan pada gambar struktur organisasi. Kemudian itu kita mendesain sistemnya ya, membuat desain sistem pelaporan. Yang keempat baru membuat laporannya, gitu ya, membuat laporan sesuai dengan desain yang dibuat, ya, sesuai dengan desain yang dibuat. Nah, jadi di sini intinya nanti Bapak Ibu atau adik-adik semua juga sudah terbantu sebetulnya ya, mungkin dengan adanya format di soal, lembar jawab, mungkin ya seperti itulah. Hanya di sini nanti harus menamai gitu ya. Karena intinya di sini laporan ini untuk siapa dan membawahi siapa itu yang harus betul pengisiannya, gitu ya. Nah, jadi kalau mungkin kotaknya lah tabelnya kalau sudah disediakan, tapi yang dilihat itu adalah namanya, kodenya betul, kemudian biaya bagian ini membawahi apa saja itu sudah betul dilaporkan. Itu yang penting intinya. Makanya di sini tidak banyak menghitung juga karena yang terpenting adalah sistemnya, bahwa yang dilaporkan bagian produksi membawahi apa saja itu yang dilaporkannya. Semakin ke atas semakin ringkas gitu. Ya, tidak rinci gitu. Nah,
di sini ada keterangan untuk soal nomor 4 ini ya. Jadi kan harus membuat laporan pertanggungjawaban. Nah, maka di sini disediakan data tentang anggaran dan realisasinya. Jadi evaluasi pertanggungjawaban itu bisa per bulan. Nah, ya. Jadi umumnya ya untuk memudahkan kontrol ya per bulan. Jadi anggarannya berapa dan realisasinya berapa. Misalkan sekarang yang kemarin bulan Juli misalnya ya, anggaran bulan Juli berapa, realisasinya berapa. Ya, kemudian juga anggaran sampai dengan bulan Juli. Gitu. Jadi bukan hanya 1 bulan, tapi sampai dengan bulan Juli ini diakumulasikan itu sudah berapa. Penyimpangannya sudah berapa. Nah ini yang perlu dibuat nanti di dalam pelaporan. Ya, pelaporan soal 3 ini. Nah, ini datanya. Nah, baik kita akan masuk ke soal pertama. Kira-kira menentukan dokumen input. Gitu ya, yang akan dihasilkan. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya. Nah, dokumen-dokumen inputnya. Silakan kalau nanti ada pengembangan, kira-kira ini juga perlu, oh ini data harga juga perlu. Nah, selama itu masih masuk ke dalam logika ya untuk bahwa ini nggak masalah gitu ya. Ini jawaban minimal gitu ya, mencakup ini semua gitu ya. Ya, karena yang namanya pelaporan internal itu pasti bervariasi ya, semua organisasi. Misalkan sama-sama produksi obat generik misalnya, itu dokumennya yang diperlukan itu di internal perusahaan itu pasti lain-lain. Hanya ini minimal pasti ada ini gitu ya. Nah, misalnya bagian penjualan tadi ya kan harus koordinasi tadi dengan bagian ini ya, penjualan, produksi, bagian gudang. Nah, ini bagian keuangan. Nah, gitu ya. Karena ini untuk nyusun anggaran kas, ditanya harus minta laporan ke siapa aja. Nah, sudah pasti tadi anggaran kas itu kita susun. Ini logikanya ya, kita susun berdasarkan anggaran penjualan dulu kan tadi, kemudian biaya produksi. Nah, produksi apa saja tadi, ada bahan baku, tenaga kerja, ada overhead, gitu ya. Kemudian harus ada persediaan kan, harus persediaan awal akhir tuh harus ketahuan. Berarti kita juga ada kaitannya dengan bagian gudang. Nah, terus tadi juga ada anggaran biaya administrasi dan umum, berarti ada kaitannya ke bagian administrasi dan umum. Nah, anggaran kas, terkait juga dengan bagian keuangan, misalnya ada perencanaan jumlah pinjaman, atau misalkan kita mau merencanakan bayar pinjaman, gitu ya. Nah, atau mungkin mau beli aset, gitu data ini ya. Nah, ini perlu untuk menyusun dokumen ini, ya, yang diminta. Ya, kan rencananya akan menyusun anggaran kas, saudara diminta untuk meminta dokumen inputnya. Nah, dokumen inputnya, ya ini ya, outputnya sudah jelas tadinya berupa anggaran penjualan, berupa anggaran biaya bahan baku, outputnya tadi yang sudah digambarkan di unit kedua tadi. Nah, ini minimal ya bagian penjualan ya. Dokumen sumber atau sumber laporan yang diperlukan itu tentang rencana penjualan atau target penjualan dari orang marketing gitu ya, dari bagian penjualan. Rencana target penjualan ini harus kita terima ini ya, dokumen tentang ini. Kemudian juga dokumen tentang hasil rapat misalkan ya, atau apa, pokoknya tentang perencanaan harga jual, kira-kira harga berapa nih setelah survei pasar misalkan ya. Nah, menetapkan harga berapa yang kira-kira bisa diterima oleh target pasar kita, misalnya gitu ya. Nah, ini setidaknya ini dokumen inputnya. Bagian produksi, nah bagian produksi, nah ini kita minta data tentang jumlah yang harus diproduksi. Tentu saja bagian produksi juga harus koordinasi dengan bagian penjualan ya, karena produksi itu harus disesuaikan ya dengan target penjualan. Jadi kalau produksinya banyak juga itu tidak bagus ya kalau ternyata tidak sesuai dengan rencana penjualan ya, malah nanti banyak barang yang menumpuk gitu ya. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu jumlah produksi gitu ya sesuai dengan informasi dari orang marketing, nah kita bisa menentukan nih, orang produksi bisa menentukan kebutuhan bahan bakunya, kebutuhan tenaga kerjanya, kebutuhan overhead pabrik. Nah, ini overhead pabrik juga banyak sekali ya kalau mau dirinci. Nah, ini kalau dirinci itu soal tuh bisa banyak, bisa berlembar-lembar, nanti habis waktu untuk membaca soal misalnya ya. Jadi udah aja Ibu singkat overhead aja. Pastilah sudah tahu ya overhead itu apa saja gitu ya.
Nah, semua biaya selain bahan baku, selain tenaga kerja langsung itu masuk di overhead selama itu memang terjadi di pabrik gitu ya, terkait dengan pembuatan produk. Untuk administrasi dan marketing ada lagi, beda lagi, bukan masuk ke overhead. Nah, bagian gudang. Nah, untuk nyusun anggaran tadi kita berpikirkan bahwa tadi untuk rencana produksi gitu ya, kita juga harus tahu jumlah unit yang diproduksi, perencanaan persediaan awal, terus yang ada di awal tuh berapa ya, rencana persediaan akhir, kemudian di awal ada berapa. Nah, kita perlu informasi dari bagian gudang. Ya, jadi laporan persediaan awal bahan baku, akhir bahan baku, barang jadinya. Nah, bahkan mungkin kalau barang dalam proses, nah itu di lapangan ya, tidak di gudang bisa jadi gitu ya, barang dalam proses, tapi harus teridentifikasi. Kemudian di bagian administrasi dan umum, nah ini semua terkait dengan biaya-biaya penjualan produk ya, tetap dan variabel. Semua ada biaya iklannya misalnya ya, ini administrasi dan pemasaran, maksudnya administrasi umum dan pemasaran itu. Ada biaya penyusutan ya, ini administrasi umum dan pemasaran. Nah ini penjualan. Nah, jadi kita terkait dengan penjualan produk ya, biaya penjualan ya. Misalkan iklannya atau mau bayar salesnya berapa ya, personal salesnya. Kemudian biaya penyusutan, ini penyusutan terkait dengan kantor ya, bangunan kantor, bukan pabrik. Kalau pabrik masuknya ke FOH. Nah, tapi ini penyusutan kantor ya, terkait dengan kantor ini. Biaya utilitas, bayar listrik, misalkannya telepon, misalnya gitu ya. Kemudian biaya gaji bagian administrasi dan penjualan. Kemudian ke bagian keuangan. Nah, ke bagian keuangan juga ya kita minta perkiraan cicilan per bulan kalau perusahaan masih punya cicilan ke bank gitu ya. Nah, berapa cicilan pokok dan bunganya? Kemudian ada misalkan di sini bagian keuangan juga sudah memproyeksikan ada rencana pinjaman atau tidak, rencana pembayaran, bisa beli aset atau bisa bayar dividen. Nah, ini macam-macam, ini juga banyak bervariasi. Ini minimalnya ini ya, sangat minim. Nah, ini kira-kira ya dokumen. Silakan nanti dikembangkan gitu ya. Nah, ini minimal ada ini gitu ya. Untuk bagian dokumen input yang diperlukan untuk menyusun anggaran kas. Nah, ini yang pertama ya. Di sini hanya ada 4 ya, ada 4 pertanyaan. Kemudian di sini dokumentasi input. Nah, pertanyaan nomor 2 kita lihat karena ini terkait dengan kode pusat pertanggungjawaban ya, ada di sini. Setiap dokumen input dan output yang dihasilkan didokumentasikan agar mudah diakses. Nah, agar mudah diakses di sini. Nah, intinya di sini agar mudah diakses, maka tadi diminta untuk membuat ini. Mana tadi pertanyaannya? Ya. Nah, di sini setiap dokumen input dan output yang dihasilkan didokumentasikan agar mudah diakses kembali untuk kepentingan evaluasi ataupun peninjauan kembali. Nah, ini jadi di sini permintaannya adalah membuat ini laporan dokumen inputnya. Nah, ini ya. Pengkodean harus membuat dokumentasi ya. Nah, diminta untuk dokumentasi dokumen input. Nah, ini ya, supaya mudah diakses.